terkait dengan ajaran-ajaran dan aliran sesat di seluruh Indonesia yang skalanya itu nasional, itu pasti didisposisi pada komisi kami. Salah satu aliran yang ini sudah dipastikan fakta dan data ya, benar-benar sudah masuk kriteria aliran sesat. Mana yang disebut aliran sesat, mana yang tidak? Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memiliki kriteria. Ada 10 kriteria di dalam menentukan aliran sesat. 10 kriteria yang pertama yaitu mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Dan yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, itu juga tidak ada. Malah teman-teman MPTT justru yang suka dikafir-kafirin. Padahal cara selanjutnya yaitu arahan dan nasihat dari Dr. Kiai Haji Ali Abdillah dari MUI Pusat. Kepada Bapak Kiai kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan Allah, guru kita, murabbi ruhina, Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan senantiasa dapat membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kami hormati Bapak Bupati, Bapak Ramli, dan juga Bapak Jamil. Tak lupa juga pengurus MPTTI dan para wali, Wali Jakarta, Wali Banda Aceh, dan juga yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tak lupa juga perwakilan dari Pangdam dan juga Kapolda yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Para hadirin dan hadirat yang dari jauh-jauh ya, alhamdulillah telah hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah hingga majelis yang mulia ini dinilai oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama saya akan menyampaikan terkait dengan surat panitia pemuda yang selaku panitia majelis zikir ini, di mana panitia menyampaikan surat undangan kepada Maulana Habib Lutfi dan juga surat khusus dari Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi kepada Habib Lutfi. Alhamdulillah amanah tersebut sudah disampaikan, tapi mohon maaf sekali beliau Habib Lutfi kebetulan pas tanggal ini ada kegiatan terkait dengan suluk di tempat beliau, sehingga beliau menyampaikan mohon maaf belum bisa hadir di Aceh ini. Namun demikian beliau menyampaikan bahwa insya Allah beliau punya keinginan akan hadir di Aceh, dan beliau juga menyampaikan bahwa Bapak Kapolda dan juga Bapak Pangdam itu adalah murid-murid Habib Lutfi, sehingga ketika nama beliau disebut,
beliau tahu, kenal semua, dan mohon disampaikan kepada Bapak Kapolda dan Bapak Pangdam, insya Allah rencana bulan September Habib Lutfi akan mengadakan kegiatan yaitu majelis zikir yang sama di bumi Aceh ini. Mudah-mudahan bumi Aceh ya, semakin berzikir, sebab dengan zikir ini akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi yang pertama tadi saya atas nama sebagai pengurus Jam'iyah Ahlu Thariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, kebetulan saya sebagai sekretaris awal dan Habib Lutfi sebagai Rais Am, sehingga kami ya sering berkomunikasi dengan beliau. Sekalipun beliau sebagai Watim Pres, tetap beliau senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana Abuya Amran Wali Al-Khalidi membimbing umat untuk berzikir, untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa hubungan ya Jatman dengan MUI? Ini supaya Bapak Ibu paham. Majelis Ulama Indonesia, ya kebetulan saya sebagai pengurus sekretaris Komisi Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan, ini periode kedua, terkait dengan ajaran-ajaran dan aliran sesat di seluruh Indonesia yang skalanya itu nasional, itu pasti didisposisi pada komisi kami, sehingga kami tahu betul aliran-aliran mana yang sudah diteliti atau dalam proses penelitian dan pengajian atau sedang proses diusulkan. Insya Allah hari Rabu besok kami sudah bertemu dengan Bakor Pakem membahas soal salah satu aliran yang ini sudah dipastikan fakta dan data ya, benar-benar sudah masuk kriteria aliran sesat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ini sebagai edukasi publik ya. Mana yang disebut aliran sesat, mana yang tidak. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia memiliki kriteria. Ada 10 kriteria di dalam menentukan aliran sesat. Ya, ini sebagai edukasi kepada publik supaya paham mana yang benar-benar sesat, mana yang tidak. 10 kriteria yang pertama yaitu mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Insya Allah ya, kita di bawah bimbingan Murabi Syekh Haji Amr Wali termasuk bukan kelompok ini ya, karena kita masih tetap dengan Islam ya, sebagaimana kita mengikuti ajaran di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kami yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Abuya, kami sendiri sudah melakukan penelitian lapangan dan ikut suluk di Pawah, bukan Pangoh ya, di Pawah. Kami melihat secara langsung bagaimana Abuya Amron Wali Al-Khalidi membina dengan sungguh-sungguh para salikin, para ahli thorikin dari berbagai kalangan, mulai dari kalangan petani, kalangan nelayan, pejabat, intelektual, ulama, semua ada. Dan saat itu kalau nggak salah info dari panitia sekitar 2000. Dan kami menyaksikan ya semua berdasarkan dengan aturan yang ada di dalam agama Islam. Bahkan kami takjub ya dengan beliau bagaimana
sholat tarawih dari habis isya sampai jam 12 malam. Sementara kalau saya di Jakarta imamin itu jam 8 sudah selesai, 23 rakaat pakai VIP kelas. Tapi alhamdulillah saya bisa mengikuti karena saya malu, saya masih muda. Abuya sudah begitu sepuh tapi dengan semangatnya ya sholat rawatib semua tertib, bahkan sholat qadha. Sholat qadha ini penting sebagai seorang mursyid yang bertanggung di hadapan Allah. Barangkali ada murid-murid yang pernah melupakan sholat sekali dua kali yang tidak disadari, maka pada saat suluk diajak untuk mengqadha supaya bisa menempel kekurangan-kekurangan sholat yang pernah ditinggalkan. Sebab pertanggung jawab seorang mursyid itu tidak sebatas dunia tapi di akhirat. Ya, jadi poin yang kedua ini tidak masuk. Kemudian yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini juga tidak ada. Yang keempat, mengingkari otentitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Ini juga tidak ada. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah tafsir. Ini juga tidak ada. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam juga tidak ada. Menghina, melecehkan atau merendahkan para nabi dan rasul tidak ada. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir tidak ada. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu, ini juga tidak ada. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya, itu juga tidak ada. Malah teman-teman MPTT justru yang suka dikafir-kafirin, padahal mereka ini istiqomah mengamalkan zikir nafi isbat ya siang dan malam, tapi kok 3 benar dikafirkan. Ya, jadi jelas dari 10 kriteria ini ya tidak masuk kriteria. Ya, kami yakin bahwa apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Abuya adalah ajaran yang hak, sebagaimana ajaran para sufi-sufi Aceh terdahulu seperti Syekh Abdul Rauf As-Singkili dan juga Syekh Samsuddin As-Sumatrani dan juga para sufi-sufi yang lain. Maka harapan kami mudah-mudahan di malam ini Bumi Aceh mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebab sesuai janji hadis Nabi ya, keutamaan majelis zikir ya, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah illa khaffatul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Jadi sebuah kaum ya, dia tidak akan duduk pada sebuah majelis di mana majelis itu untuk yadhkurun Allah, mengingat Allah. Ratib Syaribi termasuk mengingat Allah, bukan? Ya. Nah, maka apabila ada majelis yang digunakan untuk mengingat Allah, janji hadis ini dan ini pasti benarnya, ya illa khafathumul malaikah nepung majelis ini. Maka bisa disaksikan dari hujan yang sangat rintik-rintik ya, begitu suasana malam indah. Ini membuktikan bahwa malaikat benar-benar telah membersamai orang-orang yang ada di majelis zikir ini. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumul barakah, dan Allah akan melimpahkan kepada orang-orang yang hadir di majelis ini yaitu keberkahan. Keberkahan ini adalah rasa yang ada di dalam hati. Orang-orang yang hadir di sini merasakan kesejukan hatinya, kenyamanan, ketentraman bersama Abuya. Mereka datang dari jauh
hanya ada dorongan rohani. Ketika ada seorang syekh mursyid yang hadir, maka ibarat murid-murid ini seperti kayak magnetik, ya, akan berkumpul, akan menyatu, ya, bersama murabbi ruhina. Ini sebagai pertanda bahwa kita semua sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungan rohani. Maka orang-orang yang frekuensi rohaninya sama itu juga akan dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikumpulkan bersama ulama-ulama sholihin. Kita yakin bahwa Syekh Abuya Amron Wali Al-Khalidi adalah min ibadillahil sholihin al-mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup dari saya. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Kiai, sudah banyak arahan atau nasihat yang diberikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi majelis kita ini. Kemudian acara yang terakhir itu nasihat dari Abuya, dan nanti ditutup dengan zikir yang akan dipimpin oleh Haji Syukri. Kepada Abuya kami persilakan dengan segala hormat.